Oke, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah yaitu sistem jaminan halal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dengan NIM D1C121058 dan selanjutnya Saya Lines Pandiangan dengan NIM D1C121048. Saya Riki Johannes Tagalung dengan NIM 039. Saya Nadia dengan NIM D1C121011. perkenalkan nama saya John Roy Situmorang dengan NIM D1C121016. baiklah. Di sini kami akan membahas tentang yang berjudul Sistem Jaminan Halal, tentang tantangan dalam implementasi sistem jaminan halal. Baiklah, selanjutnya untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Lines Pandiangan. Saudari dipersilakan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh lagi mengetahui tentang apa sih tantangan dalam implementasi sistem jaminan halal itu, terlebih dahulu kita mengetahui sistem jaminan halal itu apa sih? Nah, di sini sistem jaminan halal merupakan suatu sistem manajemen yang disusun dan diterapkan serta dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUE atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada pentingnya sertifikasi halal. Kenapa sih sertifikasi halal itu penting? Nah, di sini kita jelaskan bahwasannya sertifikasi halal itu penting untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama bagi umat muslim. Selain itu, produk halal memiliki potensi pasar yang luas jika dia sudah tersertifikasi halal, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produknya sehingga secara langsung berdampak menguntungkan terhadap bisnis produsen. Selanjutnya, pentingnya sertifikasi halal itu adalah agar produknya mampu bersaing dalam pasar, dan kedua, merupakan salah satu langkah strategis untuk meyakinkan konsumen dan membuktikan bahwa produk mereka telah terjamin kehalalannya. Sehingga ketika sertifikasi halal ini sudah dimiliki oleh produk, maka konsumen itu bakalan percaya dan merasa aman ketika mengonsumsi produk tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lines Pandiangan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riki. Pada Saudara Riki dipersilakan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam implementasi sistem jaminan halal. Yang pertama kita akan membahas dari faktor regulasi dan kebijakan. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan standar antar negara dan juga regulasi yang bertentangan. Yang pertama, perbedaan standar antar negara. Setiap negara memiliki lembaga sertifikat halal yang berbeda-beda dan masing-masing lembaga dapat menetapkan standar yang berbeda-beda. Misalnya, sertifikasi halal di Indonesia yang dikeluarkan oleh MUI pasti akan berbeda dengan sertifikasi halal yang ada di negara lain, contohnya di Malaysia. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan produsen yang ingin mengekspor produk mereka karena mereka harus memenuhi berbagai standar yang berbeda. Berikutnya kita akan membahas tentang regulasi kebijakan dalam bagian regulasi yang bertentangan. Contohnya itu regulasi kesehatan atau keamanan pangan. Misalnya jika ada bahan tertentu yang diperoleh dalam sertifikasi halal tetapi dilarang oleh regulasi kesehatan. Hal ini menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha yang ingin mematuhi semua regulasi yang ada. Berikutnya ada regulasi yang tidak mendukung inovasi. Misalnya, jika terdapat larangan terhadap penggunaan teknologi baru dalam produksi yang dianggap belum teruji kehalalannya. Pelaku usaha mungkin ragu untuk mengadopsi inovasi, padahal inovasi tersebut bisa
meningkatkan efisiensi dalam kualitas produk. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ricky Johannes. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Dan Saudari Nadia, kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tantangan dalam implementasi B, yaitu kesadaran dan pemahaman stakeholder. Stakeholder dalam suatu sistem jaminan halal yaitu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, BPJPH, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Selanjutnya itu ada audit, pemerintah daerah, lembaga pelatihan konsumen produsen. Selanjutnya itu berdasarkan dan kesadaran dan pemahaman stakeholder, kurang edukasi terhadap para pemangku kepentingan. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka mungkin enggan untuk menerapkan atau mengikuti standar yang ditetapkan. Selanjutnya, beragam latar belakang. Perbedaan dalam pemahaman agama, tradisi, dan praktis dapat memengaruhi cara mereka melihat pentingnya jaminan halal. Prioritas bisnis. Banyak perusahaan lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada mempertimbangkan kepatuhan terhadap sistem jaminan halal yang dapat dianggap sebagai biaya tambah. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nadia. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Saudara John Roy Situmorang. Pada John Roy, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana lanjutan pembahasan tadi. Yang pertama, B, yaitu kesadaran dan pemahaman stakeholder. Membangun kompetensi halal di antara para pemangku kepentingan, termasuk produsen makanan, pengelola, dan regulator sangat penting untuk implementasi yang efektif. Ini membutuhkan program pelatihan yang kuat dan berbagai pengetahuan yang berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk mengedukasi para pemangku kepentingan tentang prinsip, peraturan, dan praktik halal. Yang kedua, memfasilitas platform dan lokakarya berbagai pengetahuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik. Next. Yang selanjutnya itu yaitu infrastruktur dan teknologi. Adapun infrastruktur dan teknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur, yaitu tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memastikan produk halal. Misalnya, tidak adanya pabrik atau tempat penyimpanan yang memenuhi standar halal dapat menyulitkan proses produksi dan distribusi. Dan yang kedua, ketersediaan informasi. Tanpa sistem yang efektif untuk melancarkan asal-usul bahan baku dan proses produksi, konsumen sulit untuk mempercayai bahwa produk tersebut benar-benar halal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara John Roy. Dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu gap between regulation and industry practice. Ada kesenjangan yang signifikan antara peraturan halal dan praktik aktual di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpatuhan menghambat implementasi halal yang efektif. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kekurangan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang halal, seperti auditor halal atau konsultan, yang dapat membantu perusahaan dalam menerapkan dan mematuhi standar halal. Banyaknya individu dan organisasi yang belum memahami sepenuhnya tentang prinsip-prinsip halal
dan pentingnya jaminan halal. Ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan yang efektif. Baiklah, cukup sekian presentasi dari yang itu tantangan lainnya, yaitu satu, biaya sertifikasi yang mahal atau banyak pelaku usaha merasa beban biaya sertifikasi terlalu tinggi dibandingkan potensi keuntungan. Yang kedua yaitu kompleksitas proses sertifikasi. Proses sertifikasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan frustasi. Persyaratan administratif, banyaknya dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi menyulitkan pelaku usaha. Itu strategi keberhasilan implementasi halal di Indonesia. Yang satu, pertama, yaitu mengembangkan dan menegakkan prosedur standar untuk sertifikasi dan audit halal. Yang kedua, menyediakan program pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi halal di antara para pemangku kepentingan. Yang ketiga, membina dialog dan kolaborasi antara pemerintah, pembisnis, otoritas, agama, dan konsumen. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan efisiensi dalam sistem jaminan halal. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan itu datangnya dari setan. Kami hanyalah korban. Bella, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.